Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin teman-teman, di sini aku mau melakukan pengolahan data, yaitu menggunakan analisis sentimen pada aplikasi Satu Sehat Mobile atau yang dulu dikenal dengan aplikasi Peduli Lindungi, dengan menggunakan metode klasifikasi dari Naive Bayes. Nah, tahap pertama yang kita harus lakuin yaitu scraping data. Scraping data ini merupakan proses dari pengumpulan data yang kita butuhkan. Nah, di sini kita langsung masukin codingannya aja ya teman-teman. Di sini codingannya sudah tertera, yaitu kita harus install dulu nih Google Play Scraper-nya. Nah, sesuai dengan codingan ini, lalu kita tinggal run aja. Teman-teman bisa copy paste aja codingannya. Oke, kita tunggu sampai ini. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Kalau misalkan udah berhasil, kita bisa ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu kita harus mengimpor dulu nih paket yang memang diperlukan untuk menganalisis data kita. Karena di sini kita kan tadi sudah ya mendownload dari Google Play Scraper-nya, lalu kita import ke sini. Nah, nanti diketik aja codingannya sesuai sama yang tertera di sini. Lalu kita run. Kalau misalkan ini udah berhasil, berarti kita bisa ke langkah selanjutnya. Lalu kita masukin nih si tadi yang udah kita impor dan masukin aplikasi yang mau kita scrap. Di sini kita kan mau scrap Satu Sehat Mobile. Nah, kita di sini ya, aku udah nyiapin. Nah, lalu masukin apa lagi di sini? Setelah ini ikutin codingannya teman-teman, kita mau mengambil review dari mana? Dari aplikasi Satu Sehat Mobile itu. Nah, kita di sini nggak masukin nih semua link di sini tuh, kita cuman masukin setelah sama dengan aja, yaitu cuman dari .com, .telkom, Trezen Care yang ini ya. Nah, ini dimasukin, ini dikopas, lalu dimasukin ke codingan ini, yang ini nih teman-teman yang merah. Nah, terus di sini kita juga masukin nih codingannya, kita language ya, lang itu singkatan dari language, Indonesia, kodenya yaitu ID, lalu country-nya juga kita masukin Indonesia, dan di sini kita hanya memasukkan data 1000 komentar saja. Lalu kita run. Nah, jika data codingan kita sudah terbaca oleh Google Colab ini, kita bisa next ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu teman-teman masukin codingan ini. Ini tuh untuk memunculkan review yang ada dari tadi yang udah kita masukin di aplikasi Satu Sehat Mobile itu, 1000 reviewnya itu. Nah, kalau misalkan udah, di sini teman-teman tinggal run aja. Nah, kalau misalkan udah di run, di sini bakal keluar nih review-reviewnya. Nah, di sini kayak ada dari konten, skornya juga. Skor di sini tuh bintang ya teman-teman. Ini kan ada yang dari 1 bintang tuh. Nah, di sini tuh banyak keluar. Nah, terus kalau misalkan ini udah berhasil dan datanya sudah keluar, lalu di sini kita memastikan nih data komentar yang keluar itu berapa. Nah, ini teman-teman masukin aja codingannya ini ya. Kalau misalkan udah, kita klik run. Nah, benar teman-teman, sesuai sama yang kita rencanakan, data yang keluar itu atau komentar yang terbaca itu ada 1000 komentar. Berarti di sini sudah benar. Lalu kita next di sini teman-teman masukin codingan mau apa aja nih yang akan, kalau misalkan kita lihat di atas ya, ini tuh kolomnya banyak banget gitu ya, dari bahkan app versionnya aja keluar gitu. Nah, ini kan lihatnya juga jadi pusing. Kita bisa sederhanain ya teman-teman. Nah, disederhanain, kita mau terdiri dari tabel apa aja. Nah, di sini aku milih terdiri dari tabel username, score, ad, dan konten atau dari reviewnya, karena kan ini yang paling penting ya teman-teman. Lalu teman-teman tinggal tambahin .head pakai tanda kurung lagi, lalu kita run. Oke, ini udah berhasil ya. Kalau misalkan udah muncul, berarti tahap yang kita lalui sudah berhasil. Lalu kita next lagi. Terus kalau misalkan ini tabelnya udah keluar ya, gitu, udah berhasil, kita bisa next ke tahap selanjutnya. Di sini kita mau mengurutkan nih dari sesuai tanggalnya, by ad ya di sini. Nah, teman-teman tinggal kopas aja codingan yang ada di sini, lalu kita run.
Nah, setelah kita run, ini kita bandingin nih sama data sebelumnya. Kan kita bisa lihat ya kalau di sini tuh datanya masih berantakan gitu, nggak sesuai tanggal seperti yang kita mau. Di sini ada bulan 9, bulan 10, lalu ke bulan 9 lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ini berurutannya gitu, bulan 10 teman-teman dari tanggalnya tanggal 16, semua, lalu tanggal 15, semua seperti itu. Berarti ini udah benar. Nah, kalau misalkan ini sudah oke, kita tinggal ke tahap selanjutnya. Nah, di sini tuh aku kita persingkat dari codingan sebelumnya ke kata mydf. Di sini mydf sama dengan, nah ini username, score, add content gitu. Jadi di sini diringkas dalam kata mydf ini. Lalu kalau misalkan di sini udah dirasa oke, berarti ini udah kesimpan nih teman-teman. Lalu kita next ke tahap selanjutnya. Nah, di sini karena yang kita butuhkan itu hanya review dengan skornya saja, kita filtering lagi nih dari username dan tanggal ini. Lalu kita tinggal masukin di sini di dalam tanda kutip ini. Teman-teman ikutin aja codingannya. Lalu kita run. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Gimana cara kita tahu itu berhasil atau enggak? Nah, di sini kita lihat dulu nih apakah benar terbaca codingan kita sebelumnya. Di sini kita klik codingan pakai head ya. Jadi kita ngelihat hanya beberapa data saja. Kita run dulu. Nah, terbaca ya teman-teman. Udah beda juga di sini, yang terlihat hanya konten dan skornya saja. Nah, kalau misalkan ini sudah, berarti kita sudah selesai di tahap scraping. Nah, berarti kita sudah sampai di tahap scraping. Oke, teman-teman, lalu tahap selanjutnya yaitu tahap pelabelan ya. Tahap pelabelan ini merupakan proses pengelompokan atau kategorisasi kumpulan data ke dalam kelompok tertentu. Nah, di sini kita mau melabelkan antara kelompok positif dan negatif. Di sini bisa teman-teman ikutin ya codingannya. Di sini kita mengeliminasi bintang 3, di mana bintang 3 ini mungkin terkesan netral ya atau rancu kalau misalkan kita masukkan, jadi lebih baik kita eliminasi saja. Jadi kita hanya mengambil bintang 1, 2 dan juga 3, 4. 1, 2 itu masuknya ke negatif dan 4, 5 itu masuknya ke skor positif, seperti itu, ke hasil positif. Nah, teman-teman tinggal copy paste saja. Lalu setelah kita masukkan di sini negatif, skornya berarti 4, positif skornya 5. Nah, di sini itu kan kurang dari 3 itu berarti negatif. Nah, di sini sama dengan 4 dan sama dengan 5 itu positif. Nah, kalau udah kita tinggal run. Nah, sudah terbaca ya teman-teman, di sini sudah ada hasilnya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini kan kalau bintang 1 negatif, bintang 5 positif, tetapi bintang 3 ini tidak terdetek atau non di sini. Karena dia tidak dimasukkan ke dalam label. Oke, kalau misalkan udah, kita tinggal save datanya itu, save data yang sudah kita scrape di sini dengan memasukkan codingan mydf.to_csv. Nah, di sini nama datanya itu gimana teman-teman aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman, lalu kita tinggal tambahkan .csv. Nah, kalau udah berarti kita tinggal run. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti data yang teman-teman hasil teman-teman tadi sudah tersave. Oke, kita tinggal. Nah, di sini juga gimana ngelihat data kita udah ke save gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih namanya kan scraped 1 sehat. Nah, di sini ada nggak ya? Nah, di sini ada nih teman-teman, tadi baru aku save lagi. Nah, makanya keluar dari sini. Kita close dulu ya. Nah, lalu selanjutnya ini kita ke cleaning data atau data cleaning, pembersihan data. Nah, proses ini merupakan sebuah identifikasi dan koreksi juga pembuangan data yang salah dari dataset yang dipakai. Data yang dibersihkan dapat berupa data yang inkonsisten, inakurat, duplikat, salah format, ataupun error lainnya. Nah, data clean ini berguna ya teman-teman untuk kita menentukan hasil akhirnya nanti. Nah, terus tahap pertama dari data clean ini kita harus memasukkan kembali data yang tadi kita sudah scrape. Nah, di sini teman-teman ikutin aja codingannya, lalu di sini dimasukin pd.read_csv-nya itu kita masukin ininya nih teman-teman.
salin salin jalur. Nah, nanti bakal keluar ini konten sama dengan underscore satu sehat ini kalau misalkan kita copy paste. Lalu kalau udah, kita tinggal run. Nah, di sini kan udah ya teman-teman, dan udah keluar juga gitu data-data tadi yang kita sudah labeling. Nah, di sini nomor bintang 3 itu di sini masuknya none. Oke, kalau misalkan udah di sini teman-teman bisa ngelihat, tinggal klik aja kita my_df.info. Nah, kalau misalkan kita run, ini tuh menunjukkan jumlah dari row yang tadi kita sudah masukkan gitu. Di sini kan kita bisa lihat ya gitu, kalau misalkan ini ada 1000 data. Kita next aja, ini cuman info aja, kita next. Nah, di sini kalau misalkan udah kita menunjukkan ini, lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita mau menampilkan setiap baris yang memiliki nilai 0 atau none. Nah, pada kolom apapun. Oke, di sini kita menggunakan fitur ISNA ya teman-teman, yang disediakan dari library Pandas ini. Nah, teman-teman tinggal masukin aja codingannya ini my_df.isna ini. Nah, lalu kita run. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman hasil dari data yang memiliki nilai 0. Lalu kita next. Oke, kalau misalkan kita udah kelihatan nih hasilnya, lalu kita masukkan codingan berikut, lalu kita run. Nah, kalau misalkan kita di sini udah tahu ya kontennya false, skornya false dan labelnya itu true, kita ke selanjutnya. Ini hanya info saja. Lalu di sini kita memasukkan codingan my_df.describes. Nah, di sini nilai-nilainya juga udah keluar. Kita bisa next aja. Lalu di sini kita mau memasukkan, di sini kita mau melihat nih kira-kira data kita yang memang masih data 0 kita memang masih ada itu berapa. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman kalau kita tuh masih mempunyai 64 data yang missing ya, data yang hilang. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini tuh kita mau ke proses menangani data yang hilang dalam dataset atau handling missing value, ignore tuple. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin codingan sebagai berikut. Lalu kita tinggal run aja. Nah, di sini tuh lalu kalau misalkan udah, kita masukin lagi untuk memastikan data yang kita coding tuh benar-benar sudah bersih. Kita tinggal masukin ini teman-teman, codingan my_df.isnol ini, lalu kita run lagi. Nah, di sini terlihat ya teman-teman kalau misalkan data yang akan kita olah ini sudah bersih, dimana yang asalnya labelnya itu ada 64 missing value, di sini sudah 0. Nah, berarti ini data sudah bisa digunakan. Nah, untuk melihat lagi, mari kita lihat 50 data awal. Nah, di sini kita masukin codingan ini, lalu kita run. Nah, di sini 50 data awalnya udah nggak ada ya, udah nggak ada none lagi, atau sudah bersih dalam label negatif dan positif. Nah, kalau misalkan udah, lalu kita simpan filenya ini dengan codingan seperti berikut. Nah, kita run. Oke, kalau misalkan kita udah, nah di sini udah ada juga ya datanya teman-teman, tadi aku udah ngedownload dan di sini bakal langsung keluar dari yang kanan. Kita tutup dulu. Nah, di sini udah ada ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap
teks preprocessing. Nah, tahap ini merupakan proses untuk menyeleksi data teks agar menjadi lebih terstruktur dengan melalui serangkaian tahapan saat memproses data. Nah, di sini bisa disimak ya teman-teman, kita melalui tahap apa saja. Dan tahap pertama yang kita lakukan pasti memasukkan datanya terlebih dahulu ke dalam codingan. Nah, di sini teman-teman tinggal copy paste aja, lalu memasukkan data tersebut sama tadi lewat salin jalur. Nah, nanti bakal keluar kayak gini. Lalu kita akan menampilkan 50 data pertama, atau di sini df.head dalam kurung 50. Lalu kita nanti kalau setelah di run itu bakal keluar data-datanya ya. Kalau misalkan ini udah keluar berarti codingan yang teman-teman lakuin itu udah benar. Oke, kita next. Nah, tahap selanjutnya yaitu cache folding nih. Cache folding adalah proses mengubah seluruh huruf menjadi kecil. Pada proses ini karakter-karakter A sampai Z kapital yang terdapat pada data diubah ke dalam karakter A sampai Z dengan huruf kecil atau lowercase. Nah, tujuan dari cache folding ini untuk menyamaratakan penggunaan huruf kapital yang nantinya agar mempermudah membaca kata di tahap selanjutnya, dimana nanti kita bakal ada tahap cleaning lagi mungkin ya, tahap dimana nanti kita bakal ada tahap cleaning kata lagi, dan ini akan mempermudah kalau misalkan dari kapital ataupun lower ataupun huruf kecilnya tidak beraturan, itu tidak akan terbaca oleh sistem. Nah, teman-teman di sini tinggal masukin aja codingannya. Di sini kita mengimport dulu pakai re ya teman-teman, di sini kita. Lalu setelah itu teman-teman tinggal copy paste aja codingan berikut, lalu nanti di run aja. Nah, setelah berhasil di sini, nah setelah berhasil lalu di sini dimasukin ya teman-teman, teks clean kita tuh mau di konten aja. Nah, di sini dimasukkan juga kata lowernya karena kita menggunakan kata-kata yang memang huruf kecil seperti itu. Lalu di sini setelah dimasukkan konten dan teks clean, di sini kita mau menampilkan 10 data pertama, dan di sini tinggal teman-teman ketik juga data.clean head 10. Lalu kalau misalkan udah di run, nanti bakal keluar data-data yang teman-teman mau. Kalau misalkan sudah keluar berarti codingannya berhasil teman-teman. Oke, tahap selanjutnya yaitu ada tahap stop word removal atau filtering data. Nah, di sini tuh stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh ya ini bisa dibaca ya teman-teman. Makna dibalik penggunaan stop word yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Nah, kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya, atau dengan kata lain, stop word removal ini merupakan bagian dari tahap teks preprocessing yang bertujuan untuk menghapus kata yang tidak relevan di dalam suatu kalimat. Oke, dan tahap ini juga dapat mengurangi ukuran indeks dan waktu pemrosesan, juga mengurangi level noise. Oke, nah di sini teman-teman udah paham ya untuk apa stop word removal ini. Nah, di sini kita tinggal masukin nih codingannya. Teman-teman bisa copy paste aja dari codingan kita. Dan setelah di sini juga memasukkan kata ya teman-teman, kata bahasa Indonesia. Di sini kita masukkan bahasa Indonesia. Lalu di sini teman-teman tinggal copy paste aja, dan di sini kita ingin menampilkan 50 data pertama dari hasil yang sudah kita clean ini. Lalu teman-teman tinggal run aja, dan kalau misalkan sudah di run nanti bakal keluar data-data seperti berikut. Oke. Nah, di sini ada perbandingannya ya teman-teman, yang belum di clean dan yang sudah di clean ini. Oke, kalau misalkan udah. Nah, di sini juga kelihatan ya teman-teman kalau misalkan ini kata yang sudah di clean dan ini kata atau kalimat dari stop word-nya. Kalau misalkan udah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu ada tokenizing. Tokenizing atau tokenisasi ini merupakan tahap pemotongan atau pemisahan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya menjadi bagian-bagian atau token-token tertentu. Dengan kata lain, tokenisasi ini merupakan proses pemecahan kalimat menjadi kata-kata penyusunnya.
Oke, di sini kita langsung aja ya teman-teman masukin codingannya nih. Codingannya seperti berikut, teman-teman bisa copy paste aja. Lalu kita mengganti dalam kurung ini menjadi text token yang asalnya tadi di atas text clean ya teman-teman. Lalu di sini juga kita tinggal masukin text stop word. Nah, kalau misalkan udah, teman-teman bisa langsung run aja. Nah, jangan lupa di sini untuk memasukkan juga data underscore clean.head karena ini akan menampilkan data-data awal atau data-data awal yang dimana ini hanya terdapat 5 data saja untuk memastikan apakah ini bekerja atau tidak seperti itu. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, tadi kan cuman sampai text stop word dan di sini sudah menambah tabelnya ada text token. Nah, ini juga udah benar ya teman-teman, dimana ini dipisah oleh koma. Oke, lalu tahap selanjutnya ada tahap stemming. Tahap stemming ini merupakan proses pembentukan kata dasar atau dikatakan sebuah proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk dasarnya. Nah, tahap ini sama ya, digunakan untuk memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari satu data sehingga sebuah kata yang memiliki sufiks maupun prefix akan kembali ke bentuk dasarnya. Nah, di sini untuk menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python Sastrawi nih teman-teman. Di sini kita pakai library Python Sastrawi. Nah, oke, kita langsung aja ya ke codingannya. Di sini kita pasti harus menginstal dulu package atau library dari Sastrawi ini. Nah, teman-teman diinstal aja, nanti teman-teman running. Kalau misalkan sudah berhasil, berarti kalau misalkan sudah seperti ini berarti berhasil ya teman-teman, tidak ada error. Lalu setelah itu kita mau dari Sastrawi ini kita mau mengimpor Streamer Factory ini teman-teman. Nah, teman-teman ikutin aja sesuai dengan codingan ini, lalu teman-teman run, dan kalau misalkan sudah berhasil kita bisa ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap stemmingnya nih teman-teman, karena kita sudah mengimport package-package yang memang dibutuhkan. Nah, kita tinggal masukin aja sesuai dengan codingan ini. Dan nah, teman-teman jangan lupa ya di sini dimasukkan juga pakai tanda kutip text underscore token. Teman-teman tinggal copy aja codingan ini, lalu teman-teman tinggal run. Karena waktu yang memang lama dalam merunning katanya di sini juga, jadi kita nggak ngeklik run ya teman-teman. Dan di sini jangan lupa untuk menampilkan data, kita menampilkan 20 data awal. Oke, setelah di run nanti akan keluar nih teman-teman dari data yang memang dibutuhkan dari memang hasil stemming ini. Nah, total dari hasil stemming ini ada 3.488, dan ini tadi kita mau menampilkan 10 data pertama kan ya teman-teman di head tadi. Nah, di sini juga sudah keluar. Berarti data yang kita mau itu sudah berhasil. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tahap splitting data ya, atau pembagian data. Nah, ini tuh merupakan metode yang digunakan untuk membagi data set menjadi data training dan data test. Tahap ini bertujuan untuk membuat model berbasis data. Teknik ini membantu memastikan model data yang dibuat itu sudah akurat dan model dapat digunakan pada proses lanjutan. Nah, keduanya ini mempunyai fungsi yang berbeda ya teman-teman, di mana fungsi data train yaitu data yang akan digunakan untuk dilatih pada saat pembuatan model, dan data test itu yaitu untuk data yang akan diuji dari hasil prediksi yang dibuat berdasarkan data train. Nah, di sini kita bakal memecah dataset ke 20% dari keseluruhan data. Nah, di sini kita akan mengambil 20%. Di sini kita tinggal masukin aja codingnya ya. Nah, di sini test size-nya itu kita masukin 0,20 dan random state-nya itu 0. Kita tinggal masukin lalu kita running. Kalau misalkan udah berhasil, berarti data coding yang kita masukkan itu sudah benar. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu tahap pembobotan TF-IDF. Ini tuh merupakan metode yang digunakan untuk menentukan nilai frekuensi sebuah data di dalam sebuah dokumen atau artikel, dan juga frekuensi di dalam banyak dokumen. Perhitungan ini menentukan seberapa relevan sebuah kata di dalam sebuah dokumen. Nah, di sini tuh kita harus mengimport dulu ya TF-ID vectorizer. Nah, di sini tuh
Ini nih library yang membantu kita untuk menganalisis pembobotan TF-IDF ini. Nah, teman-teman tinggal masukin aja di sini sesuai codingan ini, lalu teman-teman bisa klik run. Nah, kalau sudah berhasil berarti kita bisa ke tahap selanjutnya. Nah, pada sintak ini Xtrain dan Xtest adalah data yang berisi data T1 dan uji. Masing-masing TF-IDF vectorizer ini akan menghitung nilai TF-IDF dari masing-masing kata atau setiap dokumen dan menghasilkan matriks vektor yang mempresentasikan dokumen tersebut dalam bentuk vektor numerik. Nah, kalau misalkan ini udah berhasil, kita bisa next ya teman-teman. Lalu kita tinggal copy codingan ini, lalu kita run, dan kalau sudah kita bisa lanjut masukin ini juga vectorizer sama dengan count vectorizer.fit dalam kurung Xtrain. Nah, kalau udah berhasil kita next. Nah, di sini udah dibagi ya teman-teman. Jadi di sini udah Xtrain-nya itu sama dengan vectorizer.transform ini, atau dalam kurung juga di sini x_train, dan Xtest-nya juga udah disimpulkan bahwa Xtrain sama dengan vectorizer.transform dalam kurung Xtest. Nah, teman-teman, kita langsung ke metode klasifikasi algoritma naive Bayes-nya ya, dimana ini tuh digunakan untuk mempermudah dalam pengklasifikasian data. Metode ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan dengan menentukan nilai peluang dari nilai kejadian dan nilai evidence atau bukti yang didapat dari fakta dan objek yang diteliti. Mungkin itu sedikit pengetahuan mengenai klasifikasi algoritma naive Bayes ini. Nah, teman-teman tinggal masukin aja codingannya seperti ini. Kita import dulu multinomial NB untuk membantu proses mining data kita. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal klik run. Lalu kalau misalkan sudah berhasil, kita lanjut memasukkan Xtrain-nya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan kode Xtrain-nya x_train.toArray-nya. Nah, kalau udah nanti di run teman-teman, dan ini nanti akan keluar hasil seperti ini. Nah, kalau Xtrain-nya sudah, lalu kita lanjut ke y prediksinya. Dan di sini kita kodekan y_pred ini sama dengan nb.predict. Nah, ini masukkan juga dalam kurungnya tf_idf_test tadi. Lalu di sini kita masukkan lagi, di sini kita mengimport dulu nih dari sklearn.metric ini, kita import akurasi skor, dimana kita ingin melihat nilai akurasi dari data kita. Nah, di sini teman-teman jangan lupa juga tambahin akurasi skornya itu kayak gini formatnya. Setelah itu kita run, jangan lupa. Lalu setelah di run, nanti teman-teman ini nih yang paling penting, ini merupakan hasil akhir dari kita melihat hasil dari data yang kita analisis tadi. Nah, teman-teman tinggal copy paste aja codingannya di sini. Di sini kita mengimport lagi TF-IDF vectorizer. Kita import ulang multinomial NB tadi. Lalu kita di sini mengimport yang baru itu akurasi _score, precision score, recall score, dan F1 score. Nah, di sini jangan lupa juga mengimport train test split, classification.report, dan confusion _matrix. Nah, di sini teman-teman tinggal copy paste aja. Lalu jangan lupa kita print juga nih akurasi, presisi, recall, dan F1 score-nya itu dengan menggunakan multinomial NB di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, teman-teman tinggal run aja, dan kalau misalkan sudah di run, nanti akan keluar hasilnya. Nah, di sini ada ya multinomial NB akurasinya itu 0,9 sekian, dan kalau misalkan kita lihat di sini secara lebih singkatnya ini nih teman-teman, precision, recall, F1 score, dan supportnya ini di sini. Lalu
Kalau bagaimana cara kita mempresentasikan ini, kita harus tahu dulu ya teman-teman. Nah, precision ini merupakan kemampuan model klasifikasi untuk mengidentifikasi hanya titik data yang relevan. Presisi merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Apabila kita, misalkan di sini presisi menjawab pertanyaan berapa persen penggunaan aplikasi yang memang puas dari keseluruhan pengguna yang diprediksi sudah puas. Nah, di sini berarti pengguna aplikasi yang memang puas itu ada di sini puas ya. Puas itu berarti positif ya teman-teman. Nah, yang positifnya itu dari presisinya itu ada di angka 0,50. 0,50 atau kalau misalkan kita melihat dari persentase yang positif itu nanti di bawah ada teman-teman. Nah, yang positif itu presisinya di sini ada 70,4%. Nah, di sini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa nilai precisionnya itu yang negatif kita lihat dulu dari nilai yang negatif itu precisionnya 0,94, recallnya 0,99, F1 skornya 0,96 dan nilai supportnya itu ada 175. Dan untuk yang positifnya ini precisionnya ada di angka 0,50, recallnya ada di 0,08, F1 skornya ada di 0,13 dan nilai supportnya itu ada 13. Nah, nilai akurasinya ini teman-teman untuk F1 skornya itu ada di 0,93 dan supportnya itu ada di 188. Nah, di sini precision ini apa? Precision ini merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif apabila kita ingin menganalisis yang positifnya terlebih dahulu. Nah, lalu di sini recall. Recall apa? Recall itu tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Dengan kata lain, recall merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Nah, itu kalau misalkan kita mencari data positifnya, komentar positifnya. Lalu di sini ada F1 score. F1 score itu apa? Merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Nilai terbaik F1 score adalah 1,0 dan nilai terburuknya adalah 0. Secara representasi, jika F1 score punya skor yang baik, mengindikasikan bahwa model klasifikasi kita punya precision dan recall yang baik. Kalau misalkan kita lihat di sini, angka negatifnya ya teman-teman, mungkin di sini dari kelas negatifnya itu ini mendekati angka 0, berarti memang ini hasil data cenderung negatif seperti itu, mendekati memang datanya itu negatif atau lebih banyak yang memberikan respon negatif terhadap aplikasi Satu Sehat Mobile ini. Lalu support apa? Support itu nilai penunjang. Nilai support atau nilai penunjang adalah presentasi kombinasi item tersebut dalam database. Nah, di sini teman-teman ada juga hasil dari komen positif dan negatif itu di sini ada dibagi-bagi lagi untuk kita melihat dalam bentuk visualisasi. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja kodenya. Di sini kita import dulu package tambahan yaitu matplotlib.pyplot as.plt. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Dan di sini karena kita mau melihat hasil visualisasi dari kelas negatif. Nah, di sini jadi ada negatif kelas ya. Dimasukin aja teman-teman. Precision, kita mau melihat precision, recall dan F1 skornya. Lalu kita membuat pie chart-nya ini, kita membuat kita membuat chartnya ini pie chart ini atau diagram lingkaran seperti itu. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja ini dan kita mengambil warna sky blue, light green, dan light coral. Oke, kalau misalkan sudah, di sini jangan lupa juga ya multinomial NB dari matrix for negatif kelas, karena tadi kan hasil dari multinomial NB ya teman-teman di atas. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah, nanti teman-teman tinggal run saja di sini. Lalu nanti jangan lupa juga ini PLT show untuk memperlihatkan hasil visualisasinya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman hasil hasil visualisasi dari negatif kelas, dimana kalau misalkan disajikan dalam bentuk persentase
ini tuh presisinya ada di angka 32,3%, angka recall-nya ada di 34,4%, dan F1 skornya ada di 33,3%. Oke, kita lihat ya, ini kan kalau diganti atau jika kita menilai dari persentase. Nah, lalu di sini kita juga ingin melihat nih dari sisi dari visualisasi bar plot gitu, bar plot yang dimana sesuai dengan angka desimal yang tadi kita sudah dapatkan di atas. Nah, di sini teman-teman import dulu pandas, lalu seaborn juga, dan di sini kita import lagi matplotlib.pyplot as.plt. Nah, di sini kita menggunakan juga sklearn.matrix, import juga precision, recall, f-score, dan support. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan sudah, di sini jangan lupa juga kita masukkan negatif class dan juga yang lainnya. Karena di sini kita juga membuat dari bar plot ya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah merun data ini, kode ini, nanti akan keluar nih teman-teman hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Tadi juga di atas ini sama ya, sama hasil di atas, bahwa memang presisinya itu untuk negatif itu ada di 0,94 ya teman-teman, ada di 0,94 atau di sini. Lalu angka recall-nya juga ini ada di angka 0,99 di sini, mendekati 1, dan angka F1 skornya itu ada di 0,96. Nah, di sini berarti sudah benar ya teman-teman, sesuai dengan data yang kita dapatkan di atas. Lalu kita mau melihat nih, kira-kira dalam komen negatif kata-kata apa saja sih yang sering muncul. Nah, di sini teman-teman masukin dulu aja kodenya. Kode untuk pertama kita import dulu package word cloud library word cloud untuk membantu visualisasi kita. Lalu di sini teman-teman masukkan kode def_negatif sama dengan df. Nah, ini teman-teman di copy paste aja dari sini, samakan. Jangan lupa ini filtered negatif ya teman-teman, karena kita mau mencari kata yang sering muncul di komen negatif. Nah, lalu kalau misalkan sudah benar ketika di run, lalu di sini kita masukkan kode word cloud-nya teman-teman. Nah, di sini kode word cloud-nya di sini teman-teman masukin aja. Di sini saya memasukkan font size-nya maksimalnya itu 160 gitu. Dan dengan background color white dan color maps-nya itu red. Lalu di sini juga jangan lupa dimasukin kita mau filter dari kelas negatif atau dari kelompok negatif. Nah, jika sudah dimasukkan, nah PLT title-nya atau judul dari visualisasinya saya mau memasukkan negatif review word cloud. Nah, kalau udah show, nanti teman-teman tinggal run. Lalu ketika di run nanti akan muncul visualisasi seperti ini, teman-teman. Nah, ternyata banyak kata yang sering muncul itu dan di aplikasi tidak. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Lalu untuk penjelasan dari kelas positif atau kelompok positif, kita mau melihat juga bentuk visualisasinya seperti apa. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk import lagi matplotlib-nya. Nah, seperti tadi ya, ini untuk kodenya, untuk codingnya teman-teman masukkan saja, jangan lupa diganti labelsnya itu menjadi positif dan di atasnya juga menjadi positif kelas agar tidak memperpusing kita. Lalu di sini saya pertama ingin membuat melalui pie chart terlebih dahulu gitu. Nah, di sini saya menggunakan pie chart. Lalu di sini jangan lupa juga PLT tile-nya itu kita mau memasukkan multinomial NB matrix for positive class. Nah, kalau misalkan sudah di run, nanti akan keluar hasil seperti ini teman-teman. Ini untuk hasil dari pie chart positive class. Di sini menunjukkan dalam bentuk persentase. Presisinya itu ada di angka 70,4%, F1 skornya ada di 18,8%, dan
untuk recall-nya itu di 10,8%. Lalu kita ingin melihat juga dalam bentuk desimalnya. Dalam bentuk desimalnya apakah sesuai dengan data yang sudah kita sajikan tadi di atas. Nah, di sini kita ingin melihat bentuk visualisasinya. Kita jangan lupa mengimport dulu package pendukungnya, yaitu import Seaborn as SNS dan Matplotlib-nya juga jangan lupa di download lagi, di import lagi. Oke, teman-teman tinggal memasukkan saja data yang hampir sama dengan yang atas. Lalu jangan lupa mengganti labelsnya itu menjadi kata positif di sini. Di sini juga data, kita mau membuat data frame berdasarkan presisi, recall, dan F1 score. Nah, teman-teman masukkan aja ini angka untuk skornya 00 semuanya. Lalu df sama dengan, untuk mempermudah pd.dataframe dalam kurung data. Nah, lalu membuat visualisasi. Di sini visualisasi kita mau dalam bentuk bar plot ya teman-teman. Nah, di sini ini bar plot, X-nya itu metrik, Y-nya itu skor. Nah, di sini palet set 2-nya ini hanya warna ya teman-teman, jadi bisa diikuti saja. Lalu di sini PLT title-nya itu multinomial NB matrix untuk kelas positif judulnya. Lalu kita show saja. Kalau misalkan teman-teman sudah mengerun ini, nanti akan keluar hasil yang seperti ini. Nah, ini merupakan data yang keluar dari kelas positif nih teman-teman. Kalau misalkan kita samakan dengan yang atas, itu sama ya, dimana presisinya untuk nilai positif itu ada di 0,50, recall-nya itu ada di 0,08 di sini, dan F1 skornya itu ada di angka 0,13 di sini teman-teman. Nah, kita sudah ya, sepertinya kita sudah melihat akurasi dari visualisasi dan hasil yang kita temukan tadi dengan data yang kita hasilkan tadi. Lalu di sini kita juga ingin melihat kata-kata yang sering muncul dari komentar positif gitu. Komentar positif, lalu kita sama ya teman-teman, kita masukin dulu package word cloud-nya di sini. Sama kayak tadi, ini juga saya mengganti warna menjadi white and green. Kalau tadi dengan red ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan dengan title-nya itu positive review word cloud. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mengerun ini, nanti akan keluar hasilnya. Hasilnya ini ya. Jadi kata-kata yang sering muncul di sini paling banyak itu dan teman-teman. Saya di yang aplikasi. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri ya hasilnya. Lalu apa? Lalu yang terakhir itu ada exploratory data analysis atau EDA. Ini tuh apa? Ini tuh disebut sebagai data eksploratif, merupakan pendekatan analisis untuk suatu data guna membuat gambaran keseluruhan atau summary data sehingga mudah untuk kita pahami. Nah, di sini tuh jadi kita ingin melihat summary data dari kelas positif dan kelas negatif nih. Nah, kita bisa menggunakan ini, kita bisa menambahkan IDEA ini. Oke, di sini teman-teman jangan lupa print dulu, mungkin ya, print dulu seperti ini untuk input datanya. Untuk menghitung jumlah rows-nya juga, teman-teman tinggal copy paste aja dari sini. Dimana skor 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dimasukkan saja teman-teman. Lalu kalau sudah teman-teman tinggal run. Nah, kalau misalkan sudah di run, nanti akan keluar seperti ini teman-teman, dimana input datanya ini, data yang kita pakai ini ada 936 rows dan 3 kolom. Nah, skor 1 itu ada 780 rows, di skor 2 itu ada 83 rows, di skor 3 itu 0, karena tadi kita menghilangkan ya untuk yang bintang 3. Nah, untuk yang memberi bintang 4 itu ada 19, dan bintang 5 ini ada 54. Oke, itu data yang dapat kita peroleh nih, kesimpulannya seperti itu. Lalu kita ingin melihat dalam bentuk visualisasi bagaimana caranya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik new code. Nah, di sini ada import matplotlib.pyplot, sama ya teman-teman, pakai package tadi tapi diimport ulang. Nah, di sini jangan lupa diklik juga untuk number of null in label, def-nya score, dan satu lagi juga number of null in text, itu def-nya itu konten. Nah, kalau sudah, kita tinggal run teman-teman. Dan jika sudah di run, ini merupakan hasil akhir dari komentarnya, dari komentar yang kita cari dari data yang sudah kita
analisis dari awal. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa lebih banyak komentar negatif terhadap aplikasi Satu Sehat Mobile ini, di mana yang memberikan data, yang memberikan komentar di sini, komentar negatif bintang atau memberikan bintang 1 di sini ada hampir 800, nilainya hampir 800 ya teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kita lihat yang ngasih bintang 2 itu kurang dari 100, dan yang memberi bintang 4 itu sangat sedikit teman-teman, sangat sedikit. Berarti orang-orang yang puas angka 4 dan 5 ini atau kelas positif ini, dilihat dari reviewnya ini sangat sedikit pelanggan yang merasa puas dengan aplikasi Satu Sehat Mobile ini. Nah, ini merupakan hasil akhir dari data yang kita cari. Oke, nah jika sudah, teman-teman jangan lupa save dengan mengetik my_df2csv. Ini nama filenya. Kami mau menyimpan nama filenya dengan nama satusehat_data.csv. Teman-teman tinggal run. Setelah di run nanti akan tersimpan di file ini, dan file sudah siap untuk disajikan dalam bentuk CSV. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya sedikit belibet, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tidak, mungkin dari bawah-bawahnya saya tidak mengrunning ya, saya tidak merunning kode-kode tersebut karena dikhawatirkan membuang waktu gitu. Ini sudah teruji dan sudah saya coba dibuktikan dengan berhasilnya file saya ini. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.